Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan dalam nyanyian rohani nomor 196. Kemurahan. Rahamu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita mengangkat tangan kanan kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita turunkan tangan, kembali kita pujikan pujian ini, dan saya mengundang Bapak Gembala membuka ibadah kita di dalam doa. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kita mengangkat tangan kanan. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Tanpa kemurahan-Mu, kami bangsa kafir hanya untuk binasa. Kami tidak beroleh kesempatan untuk beribadah. Kami tidak bisa menikmati persekutuan dengan pribadi-Mu. Sebab bangsa kafir, bangsa yang jauh daripada Tuhan. Tetapi oleh kemurahan-Mu seharga korban-Mu di kayu salib, maka kehidupan kami boleh dilayakkan untuk beribadah melayani Engkau, untuk bersekutu dengan pribadi-Mu. Bahkan kami boleh menikmati pembukaan rahasia firman-Mu, untuk kami boleh dipersiapkan menjadi suatu umat yang layak bagi-Mu. Itulah mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat kemurahan bagi kami. Sore hari ini kami boleh ada kembali untuk beribadah melayani Engkau. Mari Yesus Imam Besar,
Engkau hadir tengah-tengah ibadah pelayanan kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Dan biarlah pengurapan-Mu dicurahkan atas kami semua. Sehingga ibadah pelayanan kami kerjakan tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Urapi para pelayan-Mu mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, semua yang terlibat dalam pelayanan. Sampai pada pemberitaan firman sebentar. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh berkenan, memuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami, apapun bentuknya, mau menghalangi, merintangi ibadah pelayanan kami tolak, kami usir semua, kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu, juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Kau juga memberkati mereka seperti yang Kau berkati kami. Satukan kami semua di dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Kami buka tahbiskan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan, diucapkan banyak terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan kiranya membalas, memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini baik bersama dengan kami di tempat ini, juga yang mengikuti lewat siaran online. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita lanjutkan nyanyian kita dalam nyanyian rohani nomor 142. Yesusku betapa mulia nama. Yesusku betapa mulia namamu, dan kasih setiamu Tuhan tak terukur hati. Yesusku, Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang, terimalah sekarang sembah sujudku padamu, dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Kembali dari atas, Yesusku betapa mulia nama. Yesusku betapa mulia namamu, dan kasih setiamu Tuhan tak terukur hati ini. Yesusku betapa besar kuasa-Mu, Yesusku betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang, terimalah sekarang
sembah sujudku padamu, dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Puji Tuhan, biarlah kita tetap berharap, hanya percaya berharap pada Tuhan, mengulurkan tangan, sebab Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita, yang akan menolong setiap pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan nyanyian rohani nomor 322, Allah yang setia. Kau telah memulai segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, kita mengangkat tangan kanan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Puji Tuhan, Yesus telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dia juga pasti akan mengakhiri, seperti dikatakan tadi, sampai kehidupan kita bisa menjadi segambar dengan Dia, sama mulia seperti Dia. Oleh sebab itu kita harus banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan, sebab hanya kekuatan firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita, sehingga bisa menjadi sama mulia segambar dengan pribadinya. Puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman. Kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 6, Kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Mari bersama kita berdiri. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini
Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kor firman-Mu Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Firman-Mu dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Kita mengangkat tangan kami. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang mampu mengubahkan hidup kami sampai suatu saat kembali segambar dengan Engkau Tuhan. Sebab itu kami saat ini mau duduk di bawah kaki-Mu untuk menikmati persekutuan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kuasa firman-Mu kami boleh alami, penyucian terjadi, pembaharuan terjadi dalam hidup kami. Bahkan lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh menikmati jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Sehingga kami tidak akan ragu lagi untuk mengangkat kedua tangan kami, hanya berseru berserah kepada-Mu Tuhan, menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang semakin sukar sulit ini. Dan di tengah-tengah, oh Tuhan, kesengsaraan daging karena Engkau Tuhan, biarlah kami tetap berseru berserah kepada Tuhan, hanya menyembah Engkau, itu yang menjadi kekuatan kami menghadapi semuanya ini. Terima kasih Tuhan, urapi seluruh umat-Mu, bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu kami, baik lewat roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit penyakit, gangguan-gangguan ringan internet, listrik, semua kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpuji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bersama istri saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau bersekutu, memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Kembali kita melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14, masih ayat yang sama, ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Markus pasal 14 ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Silakan. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya.
Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, terima kasih. Puji bagi nama Tuhan. Nah, di sini kita diperhadapkan ya, kalau dulu Yesus ditangkap di Getsemani, ya, dia mengalami sengsara batin, kemudian berlanjut dengan sengsara fisik sampai mati di kayu salib. Sekarang bagi kita menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita juga akan mengalami sengsara karena Yesus yang semakin hebat. Ya, sengsara yang semakin hebat. Hanya bisa kita hadapi lewat berjaga-jaga dan berdoa, ayat yang ke-37, dan lewat ya, masuk ke bangunan rohani, itu di ayat yang ke-42. Nah, di Taman Getsemani ini sebenarnya Yesus mengajak tiga murid pilihan ya, untuk berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, di sini ada tiga murid pilihan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, tapi sekalipun sudah menjadi murid pilihan, mereka masih memiliki kelemahan, yaitu tidur dalam berjaga-jaga dan berdoa, tidur dalam penyembahan. Nah, sekarang bagi kita tidur rohani, lengah, tidur rohani itu sama dengan lengah. Lengah dalam berjaga-jaga dan berdoa, lengah dalam penyucian, ya. Nah, itu tidur rohani. Nah, sehingga berakibat karena mereka tidur rohani, tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, ya, akhirnya berakibat, ya, yaitu ada tiga akibatnya. Yang pertama, seperti Petrus memotong telinga hamba imam besar. Ini sudah kita pelajari. Seperti Petrus memotong telinga hamba imam besar, itu artinya salah menggunakan pedang. Sudah ada dalam pengajaran tapi menjadi sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain tidak bisa menerima pengajaran yang benar. Akibat pertama. Akibat yang kedua, seperti ayat 51-52 itu, seperti di sini memang tidak disebutkan namanya, tapi ini adalah Yohanes karena dia murid yang termuda dari tiga murid ini. Seperti Yohanes memakai kain lenan. Kemudian ketika mau ditangkap, ia menanggalkan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini yang sementara kita pelajari, poin yang kedua ini. Dan yang ketiga, seperti Yakobus, lari meninggalkan Yesus. Masih kita pelajari poin yang kedua. Hari Minggu sudah dipelajari, ditambahkan lagi, diulangi lagi. Yohanes dikatakan memakai sehelai kain lenan, kain yang tipis ya, kain lenan. Artinya sekarang bagi kita melayani Tuhan dengan kasih yang tipis, kasih yang kurang, ya, sampai tidak ada kasih. Nah, itu kalau tidur, kalau kita lengah, tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, nanti kasihnya menjadi tipis sampai tidak ada kasih. Nah, kalau sudah seperti ini nanti telanjang. Kalau kasihnya kurang sampai tidak ada kasih, maka akan telanjang. Nah, telanjang artinya jatuh dalam dosa. Sampai puncaknya dosa itu telanjang. Dan tragedi Taman Eden terulang kembali. Dulu Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa, mereka sadar mereka telanjang dan mereka diusir dari Taman Eden. Nah, nanti ketika Yesus datang kembali kedua kali, manusia berdosa, manusia yang telanjang, manusia berdosa akan diusir ke neraka. Diusir dari dunia ini ke neraka.
Nah, sebab bumi yang kita tempati sekarang ini nanti masih akan bertahan 1000 tahun lagi, itu kerajaan 1000 tahun damai, masih di bumi ini, tapi sudah dibersihkan oleh Tuhan dari segala kecemaran. Kemudian kita akan berpindah nanti ke langit dan bumi yang baru. Syukur kepada Tuhan, Yohanes yang tadinya kasihnya sudah tipis, kasihnya bahkan sudah berkurang sampai tidak ada kasih. Kalau dia lepas, waktu masih pakai kain berarti masih ada kasih tipis, tapi kemudian dia lepas, sudah tidak punya kasih, masih mendapat pertolongan Tuhan. Yohanes masih mendapat pertolongan Tuhan, yaitu diizinkan Tuhan mengalami pembuangan di Pulau Patmos. Wahyu 1 ayat 9 sampai 10. Yohanes mendapat kemurahan untuk mengalami peningkatan kasih. Dia harus dibuang ke Pulau Patmos. Wahyu 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dia dibuang karena firman, meja roti, dan kesaksian, pelita emas. Dia belum punya mesbah dupa. Makanya Tuhan izinkan dia mengalami pembuangan di Pulau Patmos sengsara supaya punya mesbah dupa, penyembahan. Terus pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Iya, terima kasih. Ini Yohanes diizinkan Tuhan mengalami pembuangan di Pulau Patmos supaya mengalami peningkatan kasih. Mengalami peningkatan kasih. Nah, sekarang bagi kita, ya, kita diizinkan mengalami sengsara karena Yesus, atau yang disebut dengan ujian, sengsara karena atau ujian, bedalah ujian dengan pencobaan. Sudah pernah saya terangkan, kalau pencobaan itu pencobaan dari setan, ujian dari Tuhan, supaya kita mengalami peningkatan kasih. Ujian yang kita hadapi supaya mengalami peningkatan kasih. Prakteknya, praktek mengalami peningkatan kasih. Yang pertama, ini tadi ayat 10. Sengsara daging karena Yesus atau ujian mendorong kita untuk sungguh-sungguh mendengar dan dengar-dengaran pada bunyi sangkakala. Sekarang bunyi sangkakala itu menunjukkan firman pengajaran yang benar, yang keras menyucikan. Benar dan keras menyucikan. Suara sangkakala itu bukan pelan, keras dia. Suara yang nyaring, ya, dikatakan suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi sudah seharusnya kita di hari-hari terakhir ini mendengar firman yang keras, yang nyaring, yang keras. Nyaring bukan nyaring suaranya, keras penyucian, tajam dalam penyuciannya. Itu praktek pertama. Sengsara daging karena Yesus mendorong kita untuk sungguh-sungguh mendengar dan dengar-dengaran pada bunyi sangkakala, pada firman pengajaran yang benar, yang keras menyucikan. Praktek yang kedua ayat 17. Ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, yang kedua, sengsara daging karena Yesus atau ujian mendorong kita untuk tersungkur di bawah kaki Yesus seperti orang mati. Tersungkur di bawah kaki Yesus seperti orang mati. Artinya bisa menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, sudah punya mesbah dupa. Bisa menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Puji Tuhan. Nah, lewat doa penyembahan, maka kita akan mengalami dua hal. Ini pentingnya penyembahan. Lewat doa penyembahan kita akan mengalami dua hal. Yang pertama, jamahan tangan. Tadi katakan,
lalu ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Nah, kita akan mengalami jamahan tangan kasih Tuhan untuk melenyapkan ketakutan daging. Tadi Yohanes lari karena takut, ketakutan daging. Nah, sekarang dia diizinkan sengsara lagi. Mengalami sengsara karena Yesus, dibuang karena Yesus. Supaya dia bisa tersungkur menyembah, ada doa penyembahan. Dan mengalami jamahan tangan kasih Tuhan. Untuk melenyapkan ketakutan daging. Ya, hari Minggu sudah saya terangkan, ketakutan daging diubah menjadi takut akan Tuhan atau sama dengan keberanian percaya. Nah, itu yang pertama yang akan kita alami lewat doa penyembahan. Yang kedua, lewat doa penyembahan, coba tambah lagi ayat 18, tambah ayat 18. Ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, yang kedua, kita bisa mengenal pribadi Yesus sebagai A, yang awal dan yang akhir, B, yang mati dan yang hidup. Nah, ini jadi lewat doa penyembahan kita mengenal pribadi Yesus sebagai A, yang awal dan yang akhir tadi ayat 17, B, yang mati dan yang hidup. Nah, ini akan kita pelajari ya. Sampai besok kalau Tuhan izinkan, besok juga akan dipelajari lagi. Nah, mulai dari yang awal dan yang akhir dulu. Yang awal dan yang akhir. Apa maksudnya ini? Yesus sebagai yang awal dan yang akhir. Yang awal dalam tabernakel terkena pada mesbah korban bakaran. Itu yang awal. Coba tabernakel. Yang awal dalam tabernakel itu kalau kita lihat, begitu masuk tabernakel, alat yang pertama kita temukan adalah mesbah korban bakaran. Ini yang awal dalam tabernakel. Nah, ini artinya sekarang bagi kita, Yesus sudah datang pertama kali dengan berkorban nyawa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu yang awal. Yesus sudah datang pertama kali dengan berkorban nyawa. Dia sudah berkorban nyawa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ini. Kalau kita bisa percaya Yesus dan menghargai korbannya, maka kita akan mengalami kasih mula-mula, kasih dari kayu salib, kasih mula-mula. Ini yang dimaksud dengan yang awal. Puji Tuhan. Kemudian yang akhir dalam tabernakel, kita lihat alat terakhir di tabernakel adalah tabut perjanjian. Itu yang akhir dalam tabernakel, tabut perjanjian. Menunjukkan penyatuan gereja yang sempurna dengan Yesus sebagai kepala, mempelai pria surga. Nah, jadi tabut perjanjian ini menunjukkan Yesus yang akan datang kembali sebagai mempelai pria surga. Atau raja segala raja dalam kemuliaan untuk menyempurnakan gerejanya atau menjemputnya, lebih bagus untuk menjemput gerejanya yang sempurna. Nah, itu yang dimaksud dengan yang akhir. Jadi Yesus akan datang kembali sebagai mempelai pria surga, raja segala raja dalam kemuliaan untuk menjemput gerejanya yang sempurna. Ini disebut kasih yang sempurna. Ya, kalau tadi mesbah korban bakaran itu kasih mula-mula, tabut perjanjian itu kasih yang sempurna. Nah, jadi kalau disimpulkan, jadi lewat tersungkur menyembah Tuhan, maka kita akan mengalami peningkatan kasih. Dari kasih mula-mula menjadi kasih yang sempurna. Sehingga kita siap menjadi mempelai wanita Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus, mempelai pria surga. Hari biarlah kita mengalami peningkatan kasih hari-hari terakhir ini. Puji bagi nama Tuhan. Sekarang prosesnya.
Proses untuk mengalami peningkatan kasih dari kasih mula-mula sampai kasih yang sempurna. Proses yang pertama, ya kita belajar dari tabernakel. Yang pertama ditunjukkan dengan mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran. Nah, ini di sini kita menerima kasih dari kayu salib. Kasih mula-mula dari kayu salib. So, dulu di mesbah korban bakaran itu dipersembahkan binatang kurban ya, untuk menebus dosa bangsa Israel. Untuk menyelamatkan ya, sebagai korban penebusan, korban keselamatan, ya, korban bakaran, nah, itu dulu ya korban ucapan syukur. Nah, tapi semua kurban itu sudah digenapkan lewat kurban Kristus di kayu salib. Jadi proses yang pertama ini mesbah korban bakaran artinya kita menerima kasih mula-mula dari kayu salib. Kasih mula-mula dari kayu salib. 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini bukti bahwa kita sudah menerima kasih mula-mula dari kayu salib adalah berdamai. Itu buktinya. Berilah dirimu didamaikan. Ya, berdamai. Berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Atau sama dengan bertobat. Itu bukti ada kasih mula-mulanya. Kita raba. Kita ini memiliki kasih mula-mula atau tidak ada kasih mula-mula. Kalau ada kasih mula-mula, kita harus bertobat dan hidup di dalam pertobatan, tidak mengulangi dosa lagi, yaitu bertobat. Ya, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Prosesnya ya mengaku. Proses bertobat itu yaitu mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Setelah diampuni jangan diperbuat lagi. Itu bertobat. Juga mengampuni dan melupakan dosa orang lain. Itu juga bertobat. Ya, kita mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Setelah diampuni jangan diperbuat lagi. Berarti dosa diri sendiri kita sudah selesai. Sudah diselesaikan dosa diri sendiri. Kemudian mengampuni dan melupakan dosa orang lain. Nah, itu dosa sesama. Selesaikan juga. Nah, puji Tuhan, ini yang dimaksud dengan bertobat. Nah, di mesbah korban bakaran, coba tunjukkan kembali mesbah korban bakaran. Di situ ada tanduk-tanduknya. Kasih besar mesbahnya. Mesbah korban bakaran ini. Diklik di mesbah. Ya, itu. Ada tanduk di keempat sudutnya. Ada tanduk. Nah, bertobat itu sama dengan memegang tanduk mesbah. Itu bertobat. Memegang tanduk mesbah korban bakaran. Ayo, pegang itu. Tanduk mesbah korban bakaran. Nah, ingat Adonia. Dia salah. Dia mengangkat dirinya sebagai raja. Padahal bukan dia yang seharusnya menjadi raja. Melainkan Salomo. Nah, begitu Salomo sudah diangkat oleh Daud jadi raja, dia ketakutan. Dia tahu dia salah. Dia lari ke dalam bait Allah, ke dalam tabernakel. Nah, di situ dia memegang mesbah korban bakaran, tanduk mesbah korban bakaran. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja, suratan ya kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-50 sampai ayat 52. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-50
sampai ayat 52. Silakan. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Nah itu, bertobat, memegang tanduk. Ya. Mengaku dosa itu seperti memegang tanduk pada mezbah korban bakaran. Itu adalah sikap kesatria. Orang bertobat itu memiliki sikap kesatria, sikap pahlawan, sikap kesatria. Ayo, biarlah berani berbuat, berani mengaku. Itu kesatria. Kita sudah berbuat dosa, ayo mengaku. Apapun resikonya, rela kita terima, tanggung itu. Karena kita sudah salah, berdosa, ya akui sudah, mengaku. Ya, saya pernah karena salah, ya saya mengaku sama bos saya dalam pekerjaan, ya saya dipecat, ya resikonya yang penting sudah selesai. Saya lega, biar saya kehilangan pekerjaan, tetapi saya tidak kehilangan keselamatan. Ya, bertobat, mengaku itu sikap kesatria, sikap pahlawan. Maka Tuhan jamin, ya kalau dulu di sini di ayat yang tadi kita baca itu Salomo yang jamin. Sekarang pribadi Tuhan. Tuhan jamin bahwa sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan jatuh dari kepala kita. Itu kalau mau bertobat. Tuhan jamin bahwa sehelai rambut pun tidak dibiarkan jatuh. Artinya, jadi jangan berpikir, oh berarti kalau orang yang botak itu banyak dosanya. Jatuh terus rambutnya. Nah, artinya di sini, sekalipun kita kecil, lemah, hanya seperti sehelai rambut, ya, tidak dianggap orang, ya, tidak dipedulikan orang, ya, hanya seperti sehelai rambut, tapi kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, serta diperhatikan oleh Tuhan. Ya, oh, manusia boleh tidak perhatikan, apalagi ketika kita mengaku, mungkin kita dihina, dikucilkan, ya, resiko kita sudah berbuat salah, ya, kita mengaku, ya, resikonya mungkin seperti itu, dikucilkan dan tidak dianggap lagi oleh keluarga dan lain sebagainya. Tetapi jangan takut, Tuhan yang memperhatikan kita, amin. Ya, Tuhan peduli, ya, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi. Itu sehelai rambut tidak dibiarkan jatuh, betul-betul Tuhan pelihara. Tuhan lindungi kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Nah, tapi kalau kita keras hati, tidak mau bertobat, nah, dosa itu ditulis di tanduk-tanduk mezbah. Itu kalau keras hati tidak mau bertobat, dosanya ditulis di tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Artinya dosanya permanen, tidak terampunkan lagi. Nah, itu sudah ditukik, ditulis dengan pena besi di tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Nah, itu dosanya sudah permanen, tidak terampunkan lagi. Ya, tapi kalau kita mau melembut, mengaku, dosanya terampunkan, diampuni oleh Tuhan. Nah, kalau keras hati, ya dosanya tidak terampunkan. Mari kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat 1. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Oh, itu pena besi, ditulis dengan pena besi, ditanduk yang matanya dari intan pada tanduk-tanduk mezbah. Dosa sudah tidak terampunkan lagi. Oh, Tuhan tolong kita, jangan sampai kita mengeraskan hati. Biarlah kita mau belajar lembut, mau bertobat, pegang tanduk mezbah, bersikap seperti kesatria. Salah yang mengaku, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dengan darahnya. Dia cabut akar-akar dosa sehingga kita tidak mengulanginya lagi. Puji Tuhan, dia tutup dosa. Kalau ada sesama mengaku kepada kita, berarti dosanya sudah ditutup oleh darah Yesus, ayo kita mengampuni. Jangan kita yang buka, tutup darah itu, jangan kita mengampuni, lupakan. Sebab dosa itu dia sudah mengaku dosanya sudah ditutup oleh darah Yesus. Mari belajar mengampuni
dan melupakan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, ini peningkatan kasih. Proses meningkat dari kasih mula-mula menjadi kasih yang sempurna. Yang kedua, di dalam tabernakel ditunjukkan dengan mesbah dupa emas. Mesbah dupa emas. Yang kedua yaitu mesbah dupa emas. Nah, ini artinya sekarang bagi kita bertekun dalam ibadah doa penyembahan. Ya, bertekun dalam ibadah doa penyembahan, termasuk doa penyembahan secara pribadi. Ya, mari kita tekuni bertekun dalam ibadah doa penyembahan secara berjemaah, ya, seperti sore ini ibadah doa, termasuk doa penyembahan secara pribadi, ya, minimal 1 jam sehari. Nah, mau ditambah doa puasa, silakan, harus juga itu dipraktekkan doa semalaman. Nah, semoga kita bisa mempraktekannya, puji Tuhan. Nah, tadi di mesbah korban bakaran itu mengaku itu sama dengan meminta. Mengaku dosa itu meminta pengampunan dari Tuhan, itu meminta. Kita meminta pengampunan dari Tuhan, maka kita akan menerima kasih dari kayu salib. Nah, kasih itu harus kita tingkatkan. Ya, kita harus tingkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Ya lewat doa penyembahan. Kalau tadi bertobat itu meminta, nah menyembah itu memberi kepada Tuhan. Itu menyembah. Kita memberi kepada Tuhan. Kita berikan pujian, penyembahan. Ini bukan meminta lagi. Makanya dalam ibadah doa penyembahan tidak boleh ada perjamuan suci. Nah, perjamuan suci itu kan sarana untuk kita meminta pengampunan dosa. Nah, sementara doa penyembahan itu memberi. Ya, masa kita menyembah minta? Waduh, Bartimeus nantinya, pengemis buta yang suka meminta itu. Heran, dalam ibadah doa pun ada perjamuan suci, sementara dalam Keluaran 30 jelas di situ. Di atas mesbah dupa emas tidak boleh ada korban curahan. Memang ada ayat yang mengatakan setiap alat dipercik dengan darah, tapi bukan berarti setiap ibadah harus ada perjamuan suci, bukan. Artinya kita harus menghargai korban Kristus. Bertobat, alat dipercik darah, mesbah korban bakaran, itu menghargai korban Kristus. Bejana pembasuhan dipercik darah, baptisan air, itu menghargai korban Kristus. Tekun 3 macam ibadah, menghargai korban Kristus, itu maksudnya. Bukan nanti perjamuan suci tiap hari, ya, tiap kali ibadah. Wah, sudah tidak ada tidak ada pola namanya. Sudah sama semua. Kalau ibadahnya harus ada perjamuan suci, ya sudah sama semua. Sudah bukan pola lagi, ya, sudah monoton. Sementara 3 macam ibadah itu bagaikan menyanyikan nyanyian Musa. Kalau menyanyi itu nadanya naik turun. Kalau tiap ibadah ada perjamuan ya satu nada terus. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Jadi menyembah itu memberi kepada Tuhan. Apa yang terutama kita harus beri? Apa yang terutama kita harus beri lewat doa penyembahan? Apa? Yang seringkali kita tahan-tahan, yang kita elus-elus, kita rawat baik-baik. Daging. Daging kita, ya, dengan segala yang terkandung di dalamnya. Keinginannya, hawa nafsunya, emosinya, ambisinya. Itu kita beri lewat doa penyembahan. Daging kita beri untuk dirobek. Daging ini kita beri untuk dirobek. Untuk dirobek dan dimatikan. Sehingga hidup Yesus nyata di dalam kita. Daging kita sudah tidak kelihatan lagi, hidup Yesus nyata. Semakin kita menyembah, hidup Yesus semakin nyata dalam kita. Daging kita beri. Ya, makanya dalam Matius 17, Markus 9, Lukas 9, berdoa menyembah itu naik gunung. Naik gunung itu sakit bagi daging, robek daging. Ya, sampai di atas Yesus berdoa dan terjadi. Yesus berubah rupa di depan murid-muridnya. Ini doa penyembahan. Daging kita beri kepada Tuhan untuk dirobek dan dimatikan sehingga hidup Yesus nyata di dalam kita. Puji Tuhan, ini proses peningkatan kasih dari kasih mula-mula menjadi kasih sempurna. Terakhir, ketiga,
2 loh batu. Salah satu isi dari tabut perjanjian. Itu 2 loh batu. Ya, salah satu isi dari tabut perjanjian. Loh batu yang pertama berisi 4 hukum yang mengatur hubungan kasih dengan Tuhan. Kemudian loh batu yang kedua berisi 6 hukum mengatur hubungan kasih dengan sesama. Jadi 2 loh batu ini menunjukkan kasih yang sempurna. Lengkap, kasih kepada Tuhan ada, kasih kepada sesama juga ada. Ini kasih yang sempurna. Tabut secara rohani menunjukkan mempelai wanita Tuhan. Itu tabut. Mempelai wanita Tuhan. Tutupnya itu mempelai pria surga. Nah, tabut tanpa 2 loh batu tidak lengkap. Tabut itu tanpa 2 loh batu tidak lengkap. Nah, begitu juga mempelai wanita Tuhan tanpa kasih yang sempurna tidak lengkap. Nah, secara jasmani saja gampang, kita bisa mudah mengerti. Orang mau masuk nikah kalau tidak cinta, penderitaan. Penderitaan itu. Kalau tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sayang. Itu pemaksaan namanya. Ya, Siti Nurbaya, sudah tidak zaman ya Siti Nurbaya. Dulu saja itu Siti Nurbaya. Ya, itu. Kalau sekarang anak-anak paling yang mereka tahu itu drakor, ya, drama Korea itu. Nah, mari. Kalau mau paksakan menikah tanpa kasih, waduh berat. Berat sekali. Nah, ini jadi tabut tanpa 2 loh batu tidak lengkap. Mempelai wanita Tuhan tanpa kasih yang sempurna tidak lengkap. Coba dibaca Keluaran 40 ayat 20. Tabut di situ diisi dengan 2 loh batu. Keluaran 40 ayat 20. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Iya. Dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian itu di atas tabut itu. Iya, itu. Tabut tanpa loh hukum tidak lengkap. Nah, begitu juga ketika Salomo selesai mendirikan bait Allah. Kemudian Salomo memindahkan tabut perjanjian ke dalam bait Allah. Dan di dalam tabut itu hanya berisi 2 loh batu. Kemuliaan Tuhan turun di dalam bait Allah. Ya, tidak disebutkan lagi tongkat Harun yang bertunas berbunga berbuah badam. Tidak disebutkan lagi juga buli-buli emas berisi mana. Hanya yang disebutkan 2 loh batu. Jadi ketika Salomo selesai mendirikan bait Allah, kemudian dia pindahkan tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu itu di dalam bait Allah. Kemuliaan Allah turun memenuhi bait Allah. Coba dibaca lagi nih. 1 Raja-Raja 8 ayat 9 sampai 11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 9 sampai 11. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Padahal ada tongkat Harun, ada juga buli-buli emas berisi mana, tapi di sini sudah tidak disebutkan lagi terus. Yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Iya, nah ada yang menggelitik di hati. Mengapa tongkat Harun dan buli-buli emas berisi mana tidak disebutkan? Ini kaitannya dengan kemuliaan ya. Kemuliaan di bait Allah. Tabut dibawa masuk yang berisi 2 loh batu. Kok kenapa tidak disebutkan tongkat Harun dan buli-buli emas? Artinya bagi kita sekarang, saat kita sudah menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna dan bertemu dengan Yesus mempelai pria surga di dalam kemuliaan, pengharapan dan iman tidak diperlukan lagi. Waktu itu sudah bertemu.
Ya, kecuali kalau kita belum bertemu, kita butuh iman, kita butuh pengharapan untuk bertemu Yesus. Tongkat Harun itu pengharapan. Buli-buli emas berisi mana itu iman. Nah, kalau sudah bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga, sudah tidak dibutuhkan lagi pengharapan dan iman. Nah, yang tinggal hanyalah kasih yang sempurna. Makanya Kolose 3 ayat 14 mengatakan kasih itu mengikat dan mempersatukan, menyempurnakan. Juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang terbesar di antaranya adalah kasih. Itu kalau sudah ketemu Yesus masa lagi mau ada pengharapan? Mau mengharap apa lagi? Sudah ketemu Yesus. Iman juga sudah tidak dibutuh, ya sudah ketemu Yesus. Yang kita butuh, yang tinggal hanyalah kasih yang sempurna. Puji bagi nama Tuhan, ya. Ini kasih yang sempurna. Praktek kasih yang sempurna, saudara. Praktek kasih yang sempurna yang pertama, ya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, sampai mengasihi musuh, orang yang memusuhi kita, bukan kita yang memusuhi dia ya. Mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh. Saya mendengar doa-doa hamba Tuhan, berikan kepada pengurus pusat, ya, pengurus GPT, ya apa, jujur dalam keuangan, jujur dalam pengajaran, jujur dalam nikah. Itu selalu doa-doa yang dinaikkan hamba Tuhan. Ya, itu mengasihi sesama sampai orang yang menyakiti kita, ya, didoakan. Kalau biarpun kita ditekan-tekan, doakan yang baik. Doakan itu berarti memiliki loh batu yang kedua. Loh batu yang kedua. Kemudian praktik yang kedua, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Memiliki loh batu yang pertama. Kan loh batu itu dua. Masa cuma satu? Harus dua-dua dimiliki. Mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh, orang yang memusuhi kita. Kemudian mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Puji bagi nama Tuhan, biarlah itu ada di dalam hidup kita. Ayo kita mengalami peningkatan kasih. Bertobat dulu, mesbah korban bakaran harus ada. Pertobatan, berdamai. Ayo berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Mari. Jangan sampai dosa kita permanen. Kalau kita keras hati itu permanen. Kemudian kalau bertobat itu meminta pengampunan. Nah, tingkatkan kasihnya, memberi mesbah dupa, memberi, bertekun dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Kita berikan daging kita untuk dirobek, dimatikan, sehingga hidup Yesus nyata dalam kita. Dan dua loh batu, ya itu kasih yang sempurna. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, sampai mengasihi musuh, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bagian terakhir, kegunaan dua loh batu. Nah, kalau kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh, maka kita akan menikmati hasilnya. Kegunaan dua loh batu. Yang pertama, Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 19 sampai 20. Keluaran 32 ayat 19 sampai ayat 20. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Nah ini, jadi ketika Musa melihat bangsa Israel menyembah anak lembu emas, nah, dua loh batu yang ada di tangannya dia banting di kaki gunung, dia pecahkan. Kemudian dia ambil anak lembu emas itu, dia hancurkan, dia giling sampai halus. Jadi kegunaan dua loh batu yang pertama menghancurkan anak lembu emas. Nah ini kegunaan dua loh batu, menghancurkan anak lembu emas. Apa artinya? Apa artinya ini? Nah, satu, menghancurkan dosa sampai puncaknya dosa. Ayo, kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan lebih dari apapun, mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh, tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Betul-betul dosa dihancurkan sampai puncaknya dosa. Nah, itu
arti menghancurkan anak lembu emas. Arti yang kedua, nikah tertolong. Kok bisa? Ingat waktu, nantilah boleh dibaca di rumah, waktu pembangunan tabernakel yang ketika dipungut persembahan khusus dari umat Israel yang terdorong hatinya, yang maju duluan adalah laki-laki. Laki-laki yang membawa persembahan, baru perempuan. Tapi anak lembu emas yang maju duluan perempuan, baru laki-laki. Nah, ini menunjukkan nikah yang terbalik. Nikah yang terbalik dan hancur. Nah, anak lembu emas dihancurkan, berarti nikah yang terbalik dan hancur tertolong. Tertolong itu artinya. Ini kegunaan dua loh batu. Ya, yuk, jangan lagi kita pertahankan nikah-nikah yang terbalik. Jangan. Nikah yang hancur ya, kaum muda masa permulaan nikah. Nah, mungkin sudah hancur. Ayo, biarlah kita belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Punya dua loh batu, maka semua itu teratasi, selesai. Diselesaikan oleh Tuhan. Nah, kemudian arti yang ketiga, kekerasan hati dihancurkan. Ya, anak lembu emas itu berhala. Ya, menunjukkan keras hati. Ya, 1 Samuel 15 ya, keras hati itu, ayat 23. Dihancurkan. Kekerasan hati dihancurkan. Nah ini, ayo, ini pentingnya dua loh batu. Terakhir, 4. Arti menghancurkan anak lembu emas. Keinginan akan uang dihancurkan. Oh, anak lembu emas. Emas. Wah, bos berapa itu nilainya itu. Nah ini keinginan akan uang dihancurkan. Mari tingkatkan kasih kita. Mulai dari bertobat, tekun dalam penyembahan, kemudian miliki kasih yang sempurna. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka anak lembu emas dihancurkan. Dosa sampai puncaknya dosa dihancurkan. Nikah yang terbalik dan hancur dipulihkan. Kekerasan hati dihancurkan. Keinginan akan uang dihancurkan. Ini kegunaan pertama. Terakhir, kegunaan yang kedua. Ayat terakhir, mari kita baca. Kegunaan dua loh batu yang kedua. Keluaran pasal 34 ayat 29 mulai. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Terus? Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ya, dan seterusnya sampai di lompat 35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, ini hasil atau kegunaan yang kedua, membuat kulit muka bercahaya. Nah, ini. Jadi kalau ada kasih, kulit muka bercahaya, tidak usah pakai pemutih wajah itu. Tidak usah, sudah bercahaya dengan punya kasih. Nah, kalau tidak ada kasih, muring-muring, marah-marah terus, pendongkol sungut, ngomel, tengkar, lihat mukanya, serem, ngeri. Tapi kalau ada kasih, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bercahaya, artinya ada keubahan hidup. Itu kulit muka bercahaya, ada keubahan hidup, mulai dari muka, dari hati. Muka atau wajah itu mencerminkan hati. Ada keubahan hidup mulai dari hati kita. Hati kita ya, hati yang keras seperti batu, nah, diubahkan menjadi hati yang lembut seperti dua loh batu, hati yang berisi kasih Allah, sampai kita nanti sama mulia dengan Yesus. Ini ada keubahan hidup dari hatinya yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang berisi kasih Allah, sampai kita sama mulia dengan Yesus. Puji bagi nama Tuhan. Ayo, ini miliki dua loh batu. Kasih yang sempurna. Berarti kalau kita memiliki dua loh batu ini, itu sama seperti Tuhan menulis. Tuhan menulis di hati kita, aku mengasihimu. Amin. Karena dalam diri kita ada kasih. Kasih yang sempurna. Memang
sejak dari Tuhan menciptakan langit dan bumi, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tunjukkan betapa kasihnya kepada manusia. Dia mau pulihkan keadaan manusia sampai dia mati di kayu salib. Kasihnya kepada kita. Dia naik ke surga, dia mau datang kembali kedua kali karena kasihnya kepada kita. Jadi kalau kita memiliki dua loh batu, Tuhan sedang menuliskan di hati kita, aku mengasihi engkau. Biar juga kita tulis di hati kita, aku mengasihi engkau Yesus. Amin. Nah, saling mengasihi kita dengan Tuhan. Nah, kasih yang berbalas. Nah, jangan kasih tak sampai ya, atau kasih bertepuk sebelah tangan. Ya, itu saya sudah pernah alami itu dulu masa remaja. Nah, sampai diejek-ejek, digara-gara sama teman. Pas ada lagi lagunya memang judulnya seperti itu. Pas grup band favorit saya lagi, sudah dorong sebab gitar-gitar akan menyanyi akan. Nah, itu lagu. Nah, ini jangan kasih yang tak sampai, kasih yang tak berbalas bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. G. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kembali dari atas, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan haleluya. Dengan kita mau belajar meningkatkan kasih kita, Tuhan sedang menulis di hati kita, aku mengasihi-Mu. Kita tulis juga di loh hati kita, aku mengasihi Engkau Yesus. Apalagi yang bisa kita lakukan
untuk membalas segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Selain kita mau menyenangkan hatinya. Haleluya, sekali lagi. Senangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita mau melakukan firman. Haleluya. Haleluya. Inilah hidup kami. Hanya untuk menyenangkan-Mu. Sembah Dia. Haleluya. 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 Kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. 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 Kami mau menyembah-Mu, menyenangkan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
haleluya. Kami menyembahmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan Yesus, kami menyembahmu, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib kau Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, terpuji nama-Mu. Terima kasih, Engkau baik bagi kami, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Dengan bersenang, haleluya. Haleluya. Biar kita mengalami peningkatan kasih sampai memiliki kasih yang sempurna, memiliki dua loh batu. Haleluya. Anak lembu emas dihancurkan dan kulit muka bercahaya. Setelah kau ban hidup sampai sama mulia seperti Yesus. Sepanjang masa jiwaku merindu dengan haleluya. Sampai kita mengangkat kedua tangan kita.
Haleluya, 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 haleluya. Kasihi Tuhan, sebagaimana Dia sudah mengasihi kita sampai mengorbankan nyawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Biar kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Sudah memberkati lewat firman-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh mengalami peningkatan kasih. Sampai mencapai kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong berikan kemenangan, satukan dalam satu firman pengajian benar. Sampai mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan untuk ibadah pelayanan, Tuhan tolong tidak terhalang oleh apapun. Tetap setia berkobar beribadah melayani, tergembala dengan sungguh-sungguh. Sampai garis akhir kehidupan kami semua. Juga pergumulan umat-umat dalam usaha pekerjaan, Tuhan tolong. Buka jalan mencari pekerjaan, tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Bukakan tingkap langit, curahkan berkat-Mu Tuhan. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang di luar Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih menghadapi masalah rumah tanahku. Buka jalan, masalah hutang piutang, buka jalan semua. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan buat pelayanan tempat ini, di Tentena, di Diora, Tuhan berkati. Bukakan selalu rasio firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Jiwa baru Engkau pertambahkan. Pembangunan rumah ibadah secara fisik, Tuhan tolong. Engkau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada, menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan ampuni. Tuhan tolong Papa Uci dalam pemulihan kesehatan. Rehan juga Tuhan tolong, istri hamba-Mu Tuhan tolong juga. Juga yang lain-lain keluarga kami dimanapun berada yang sakit, Tuhan ampuni, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Bilur menyembuhkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati. Berikan rasa takut akan Engkau dalam jalankan tugas tanggung jawab mereka. Dalam menangani masalah COVID-19 ini, juga masalah-masalah yang lain begitu banyak melanda negara kami ini. Biar Tuhan yang selalu menyertai. Dan terutama kebijakan yang dikeluarkan tidak menghambat umat-umat untuk beribadah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Aparat keamanan, TNI Polri semua Engkau berkati. Para medis semua juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih tetangga-tetangga sekitar Engkau juga berkati. Tuhan tolong kami. Kaitkan kami semua masuk dalam rencana Allah yang besar. Yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. 227 nyanyian rohani. Kasih-Mu padaku tiada putus. C. Kasih-Mu padaku
tiada putus. Kasih-Mu padaku abadi. Tertanam di hatiku, pertolongan menyertai hidupku. Ku cinta padamu, oh Yesusku. Ku berikan hidupku padamu. Ku turut semua firman-Mu. Oh Yesus, ku cinta. Kita bangkit berdiri, ku cinta padamu. Ku cinta padamu, oh Yesusku. Ku berikan hidupku padamu. Ku turut semua firman-Mu. Oh Yesus, ku cinta padamu. Oh Yesus, ku cinta. Oh Yesus, ku cinta padamu. Tinggal berdiri, Tuhan berkati. Besok pendalam Alkitab perjamuan suci jam 4 sore. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kemurahan-Mu yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kehidupan kami. Juga umat-umat yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, Engkau juga memberkati kehidupan mereka semua. Biar kehidupan kami bersama-sama boleh dibentuk untuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita-Mu yang sempurna, yang akan menyambut kedatangan-Mu di awan-awan permai, di mana kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Biar kami semakin mempersiapkan diri kami untuk layak menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang belum mengenal pengajaran ini Tuhan, berkemurahan Tuhan untuk mereka bisa mendengar dan menerima, sehingga bersama-sama dengan kami boleh dibentuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing Tuhan jaga serta lindungi. Tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau, bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami berdoa secara khusus untuk organisasi kami, biar GPT kembali seperti pertama kali dibentuk. Satu pengajaran, satu tata cara ibadah, satu doa penyembahan yang benar, sehingga untuk bisa mengarahkan jiwa-jiwa yang ada untuk layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.